Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handini, NPM 622 dari kelas MIKL 4122. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisa sistem berjalan. Latar belakang. PT Aneka Sistem Informasi sebagai perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa. PT Aneka Sistem Informasi ini memiliki cabang di berbagai kota, salah satunya di Bogor. PT Aneka Sistem Informasi cabang Bogor ini berdiri pada tahun 2009, yang dipimpin oleh Bapak R. Joko Sarjanoko, HDSE ST MSI, yang sebelumnya membuka dua cabang, yaitu di Ambasador Lantai 2, Air Mancur Bogor. Tetapi karena persaingan yang ketat, maka cabang di Ambasador ditutup dan sekarang hanya berfokus pada toko yang berada di daerah Air Mancur Bogor, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 58G RT 1 RW 3 Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah. Selain itu, PT Aneka Sistem ini mempunyai jaringan kerjasama yang luas baik dengan instansi pemerintah maupun swasta. Selanjutnya yaitu bagan struktur organisasi PT Aneka Sistem Informasi cabang Kota Bogor. Di sini ada gambarnya, gambar bagan. Adapun fungsi dari setiap bagan tersebut yaitu direktur utama sebagai pemimpin sekaligus pemilik dari perusahaan, mengawasi semua kegiatan transaksi atau penjualan di PT Aneka Sistem Informasi cabang Kota Bogor. Selanjutnya penanggung jawab toko, fungsinya sebagai pengganti direktur utama apabila sedang tidak ada di tempat, mengawasi semua kegiatan transaksi penjualan, dan sebagai penanggung jawab toko cabang Kota Bogor. Fungsi marketing, memasarkan produk atau jasa yang ada di PT Aneka Sistem Informasi dan melayani konsumen dengan memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen mengenai harga produk dan jasa. Selanjutnya purchasing, fungsinya membuat sales order yang akan diberikan kepada konsumen setelah menentukan pembelian, menerima transaksi pembayaran, dan membuat invoice untuk konsumen setelah melakukan pembayaran. Fungsi teknisi komputer yaitu memperbaiki peralatan komputer yang merupakan salah satu jasa yang disediakan di PT Aneka Sistem Informasi. Yang terakhir adalah fungsi keuangan, bertugas membuat laporan keuangan yang nantinya akan diserahkan kepada direktur utama. Selanjutnya, prosedur sistem berjalan ada 3. Yang pertama, prosedur pemesanan barang. Setiap konsumen yang ingin membeli barang, konsumen datang ke bagian marketing untuk memesan barang, lalu bagian marketing mengecek data barang dengan melihat stok barang tersedia. Jika stok barang tersedia, kemudian bagian marketing akan membuatkan pesanan di sales order yang terdiri dari 3 rangkap. Lembar pertama akan diberikan ke konsumen, sedangkan lembar 2 dan 3 akan diarsip sales order. Prosedur yang kedua yaitu prosedur pembayaran. Berdasarkan sales order, konsumen kemudian ke bagian purchasing untuk melakukan pembayaran secara tunai. Kemudian bagian purchasing akan membuat invoice 3 rangkap sebagai bukti pembayaran telah lunas. Konsumen memberikan sales order lembar 1 kepada bagian purchasing yang akan ditukar dengan invoice lembar 1. Kemudian invoice lembar 2 dan 3 akan diarsip pada bagian arsip invoice atau pembayaran. Prosedur yang ketiga yaitu prosedur pembuatan laporan. Setiap akhir bulan, bagian keuangan akan membuat laporan penjualan berdasarkan arsip dari sales order dan arsip invoice selama 1 bulan, dan arsip invoice dilihat berdasarkan nomor invoice yang keluar. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada gambar diagram konteks. Diagram ini dibuat untuk menggambarkan sumber serta tujuan data yang akan diproses, atau dengan kata lain, diagram tersebut untuk menggambarkan sistem secara umum atau global dari keseluruhan sistem yang ada. Ini adalah gambar diagram konteks. Selanjutnya ada gambar diagram nol. Diagram ini dibuat untuk menggambarkan tahapan proses yang di dalam diagram konteks yang penggambarannya secara lebih terperinci. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada gambar flow map. Gambar flow map seperti ini. Selanjutnya yaitu spesifikasi dokumen sistem berjalan. Di dalam spesifikasi sistem ini akan dijelaskan mengenai dokumen-dokumen dalam proses penjualan. Yang pertama yaitu spesifikasi bentuk dokumen masukan atau input. Permintaan barang, namanya permintaan barang, fungsinya untuk bukti permintaan barang, frekuensi, setiap konsumen membeli barang. Sumbernya customer, tujuannya bagian purchasing, media kertas. Selanjutnya yaitu spesifikasi bentuk dokumen keluaran atau output. Sales order, nama sales order, fungsi untuk pemesanan barang, frekuensi, setiap terjadi pemesanan barang, sumbernya bagian purchasing, tujuan customer, media kertas. Invoice, nama invoice, fungsi bukti pelunasan pembayaran, frekuensi, setiap terjadi transaksi pembayaran, sumber bagian purchasing, tujuan customer, media kertas. Permasalahan yang terjadi pada PT Aneka Sistem Informasi Kota Bogor. Permasalahan yang pertama yaitu proses penjualan barang masih manual sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan dalam buku pemesanan atau sering disebut sebagai human error. Yang kedua, pengolahan data penjualan, data pembayaran kurang efektif dan tidak dapat diakses secara cepat. Penyelesaian atau kesimpulan dari permasalahan yang ada di atas adalah untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi diperlukan sebuah sistem yang bisa menangani permasalahan tersebut, yaitu dengan menggunakan sistem komputerisasi
pengolahan data pemesanan barang, data pembayaran barang, sehingga sistem yang berjalan di PT Aneka Sistem Informasi Kota Bogor berjalan dengan efektif dan efisien. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.